Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jaldik Plants. Nah, di video kali ini kita akan membahas cara perawatan baby alocasia atau bayi alocasia atau alocasia yang masih kecil seperti ini agar cepat bertumbuh dan juga cepat besar tentunya. Nah, karena di luar sana itu ada banyak teman-teman yang mengeluhkan bahwa dia beli alocasia yang masih kecil itu pertumbuhannya tuh lama banget, bahkan sampai 6 bulan tuh nggak gede-gede gitu, bahkan beberapa diantaranya justru malah mati. Nah, di sini aku akan membahas gimana sih cara merawatnya supaya dia cepat besar dan juga anti untuk mati seperti itu. Simak terus video sampai selesai karena ada beberapa hal yang nggak boleh dilewatkan dalam perawatan baby alocasia ini. Seperti kalau di manusia atau di hewan tuh kan kayak misalnya masih bayi itu dia rentan banget tuh untuk terkena penyakit atau rentan terhadap benda-benda tertentu atau obat-obat tertentu. Nah, ini sama juga halnya sama kayak tanaman, dia juga perawatannya atau treatmentnya itu beda dengan alocasia yang udah gede. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe dulu. Oke, di sini aku punya alocasia black velvet yang masih kecil. Di sini usianya mungkin sekitar 2,5 bulan setelah penanaman umbi. Jadi ini awalnya dari umbi, aku tanam 2,5 bulan yang lalu dan sekarang hasilnya sudah seperti ini. Ada yang daunnya udah besar, ada juga yang daunnya kecil. Ini kemungkinan dia umbinya sudah tua lalu langsung tumbuh. Lalu yang ini yang kecil-kecil ini kemungkinan dia lebih lama untuk tumbuhnya seperti itu. Nah, kalau misalnya usia segini kita letakkan di pot yang segini itu masih bisa cepat bertumbuh karena media yang aku gunakan di sini cukup subur, yaitu menggunakan kohe kambing dan juga kompos. Tapi kalau kita biarkan di sini terus di tempat yang kecil seperti ini dengan kondisi tanaman berjumlah sekitar 7, ini dia pertumbuhannya pasti akan melambat seiring berjalannya waktu. Seiring semakin besarnya dia, pertumbuhannya akan semakin melambat karena tentunya alocasia black velvet ini akan berebut makanan. Nah, oleh karenanya perlu kita pindah dulu nih untuk velvet ini agar dia tidak berebut makanan. Seperti itu. Nah, di sini yang pertama harus diperhatikan adalah kita siapkan dulu media tanamnya. Di sini aku pakai media yang biasa aku buat, yaitu perpaduan antara sekam bakar dan juga kompos. Di sini sekam bakarnya sedikit bercampur dengan sekam mentah, tapi nggak apa-apa karena sekam mentahnya juga di sini sudah terfermentasi, yang ini jadi aman banget untuk black velvet. Jangan sekali-kali gunakan sekam mentah yang baru banget dari selepan tuh apa ya, tempat penggilingan padi itu. Jangan pernah gunakan sekam yang masih baru karena dia belum mengalami pembusukan. Bisa jadi dia mengalami pembusukan ketika berada dalam media, campuran media, sehingga akar bisa panas lalu anakan atau baby alocasia bisa mati. Jadi gunakan saja, kalau mau paling aman pakainya sekam bakar, jangan menggunakan sekam mentah seperti itu. Nah, di sini medianya udah. Oh ya, di sini aku juga tambahkan dengan kohe kambing. Perbandingannya sekam bakarnya 1 bagian, untuk komposnya 1 bagian, lalu kohe kambingnya sedikit aja, yaitu setengah bagian cukup dicampurkan dalam media. Ini media seperti ini, sehat, subur, dan juga tentu saja mengandung nutrisi yang baik ya untuk alocasia. Hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah tentang penggunaan pupuk kimia. Untuk baby velvet ukuran segini seperti ini mungkin kira-kira 2-3 jari atau bahkan ada yang 1 jempol, ini sangat tidak disarankan atau dianjurkan, bahkan dilarang menggunakan pupuk kimia. Karena apa? Karena untuk ukuran segini itu akarnya masih terlalu rentan ketika kita kasih dia pupuk. Yang ada malah nanti akarnya itu lonyot yang berakibat pada mati pada baby alocasia ini. Sangat tidak dianjurkan. Kapan kita bisa pakai pupuk? Kita bisa pakai pupuk itu di usia seperti ini. Ini bukan velvet, ini dragon scale, tapi kurang lebih di usia segini kita bisa pakai pupuk. Atau mungkin di usia segini ini udah gede, ini kita bisa pakaikan pupuk kimia. Kalau masih kecil seperti ini sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan pupuk kimia. Tentu saja tadi masalah pupuk bisa kita akali dengan menaruh media yang subur sebagai media tanam untuk velvet ini sendiri, yaitu bisa gunakan humus, kompos, atau mungkin dalam penyiraman menggunakan air cucian beras ataupun menggunakan
yang namanya POC atau pupuk organik cair, yang mana dia aman dan juga tidak mengakibatkan akar tanaman velvet atau baby velvet ini lonyot. Yang penting penggunaannya sesuai dosis dan tentunya jangan berlebihan. Seperti itu. Itu untuk pupuk ya. Jadi pupuk itu bisa kita akali dengan media yang subur. Kalau udah gede baru bisa kita berikan dia pupuk kimia. Gitu. Selanjutnya adalah soal penyinaran. Nah, di sini teman-teman itu banyak sekali yang salah kaprah perihal penyinaran alokasia, terutama yang baby alokasia. Karena pada dasarnya baby alokasia atau alokasia itu menyukai tempat yang rindang. Jadi gini teman-teman, alokasia itu adalah tanaman yang tidak suka sinar matahari langsung, apalagi kalau siang hari itu bisa mengakibatkan daun alokasia dehidrasi sehingga kering akhirnya menguning. Tapi bukan berarti alokasia tidak butuh cahaya matahari sama sekali. Dia tetap butuh cahaya matahari, bahkan sangat membutuhkan cahaya matahari untuk proses memasak, proses fotosintesis untuk perkembangan si tanaman ini. Nah, di sini untuk velvet sendiri aku sarankan untuk teman-teman sinari dia setiap hari di pagi hari sekitar pukul 6 sampai pukul 9. Kalau misalnya di rumah teman-teman pukul 8 itu udah panas sekali, itu bisa diakali juga dengan menaruh atau memasang paranet seperti itu. Atau mungkin jika teman-teman ingin menyinari hanya pukul 6 sampai jam 7 atau setengah 8 atau jam 8 saja, itu juga nggak apa-apa. Yang penting setiap hari teman-teman sinari black velvet ini, terutama yang masih bayi. Jangan takut dia mati, jangan takut dia kuning, karena matahari pagi itu cukup aman dan sangat aman untuk baby alokasia, dan sangat penting tentunya untuk dia masak makanan dan juga untuk pertumbuhan dia agar cepat besar. Jadi sekali lagi jangan salah kaprah soal penyinaran black velvet. Jangan terus black velvet ini teman-teman letakkan di dalam ruangan atau di tempat yang benar-benar rindang tanpa cahaya matahari sama sekali. Atau kalau misalnya teman-teman mau atau takut untuk menaruh dia di matahari pagi, teman-teman bisa letakkan dia di halaman rumah yang terang, yang tidak terkena cahaya matahari langsung tapi terkena matahari tidak langsung, seperti itu. Jadi intinya jangan taruh dia di tempat yang gelap, jangan taruh dia benar-benar di bawah rindangan daun atau rindangan pohon. Tetap beri dia cahaya matahari, baik itu langsung di pagi hari ataupun sinar matahari yang tidak langsung, seperti itu. Oke? Jangan salah kaprah teman-teman soal sinar matahari. Selanjutnya adalah soal pemangkasan. Sebenarnya untuk pemangkasan ini udah pernah aku bikin videonya di video-video yang lalu. Teman-teman bisa lihat kalau mau lihat lengkapnya. Intinya adalah pemangkasan itu berguna untuk mempercepat pertumbuhan tanaman alokasia ini. Kenapa? Jadi gini, sederhananya gini. Kita punya ini 3 daun, 1, 2, 3. Makanan yang dihasilkan oleh alokasia akan terbagi ke 3 daun ini, ke 3 tangkai ini, sehingga perkembangannya oke, bagus, tapi akan lebih lama. Jika kita hilangkan 1 daun ini, nah maka fokus perkembangannya itu hanya akan terfokus pada 2 daun ini, dan tentunya akan lebih maksimal. Makanan yang sama dengan jumlah daun yang lebih banyak akan memperlambat pertumbuhan alokasia. Makanan yang sama dengan jumlah daun yang sedikit akan mempercepat pertumbuhan alokasia, dan kemungkinan besar daun selanjutnya yang tumbuh akan lebih besar, seperti itu, dan tentunya pertumbuhan akan lebih cepat. Nanti kalau daunnya 3, yang paling bawah potong lagi, daunnya 3 lagi, potong lagi, daunnya 3 lagi, potong lagi, seperti itu terus sampai dia cukup besar. Kalau udah besar, mau teman-teman potong atau teman-teman biarkan saja agar rapi, itu terserah teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin dia cepat besar, potong, sisakan cukup 2 daun, seperti itu. Jadi jangan takut untuk memotong daun, karena dia tidak akan membunuh velvet ini sendiri. Dia akan mempercepat pertumbuhan black velvet ini, seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita tanam saja. Di sini selain tadi pupuk kimia itu kurang baik untuk akar baby velvet, di sini juga untuk baby velvet yang aku tanam ini, dia masih memegang umbi atau masih membawa umbi di bagian akarnya, sehingga nutrisi velvet sendiri atau baby velvet ini masih juga cukup untuk diambil dari umbi ini.
Sini kita potong dulu daunnya. Nah, kita potong, jangan takut untuk mati. Nah, sekarang kita tanam di sini. Tanam seperti biasa, tidak aneh-aneh. Nah, seperti ini. Kita ambil lagi. Teman-teman, kalau misalnya ngambil velvet, kalau misalnya masih pemula, kalau bisa diambil barengan sama medianya ya, jangan langsung dicabut seperti ini. Nah, ini langsung aku cabut aja karena aku udah biasa. Tapi kalau masih pemula, bisa diambil barengan bersama medianya langsung, medianya juga seperti itu. Dua, kita pindahkan satu lagi. Nah, ini bareng sama tanahnya, medianya sedikit seperti ini. Tentu saja dengan kita mengikutkan media aslinya itu akan mencegah atau mengurangi stres pada baby velvet ini sendiri. Kalau masih pemula, disarankan untuk mengikutkan medianya sekaligus. Oke, terakhir sebentar kita sekalian. Oke, ini dia hasil yang tadi kita pindahkan. Ini tinggal kita siram, lalu kita letakkan dulu selama sekitar 3 hari sampai 5 hari di tempat yang teduh. Baru setelah itu, setelah 5 hari atau 3 hari tadi, baru bisa kita panaskan di bawah matahari pagi seperti itu. Jadi ingat teman-teman, ini kalau masih 3 harian ini, ketika dipindahkan jangan panaskan dulu, letakkan dulu di tempat yang teduh. Setelah 3 hari atau mungkin 5 hari baru bisa atau siap untuk diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari pagi seperti itu. Itu dia cara aku merawat black velvet yang masih baby untuk menghindarkan dia kepada kematian dan juga untuk mempercepat tumbuhnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Oke, terima kasih.